Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai muamalah. Boleh di next. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Iftita Gita Ayu Prameswari, ada Raka Satria Nugadini, ada Rindi Nuril Laili, dan Delian Rizky Hairun Nisa. Boleh di next. Oke. Di sini kita akan menjelaskan ada 4 konsep, yaitu pertama pengertian muamalah, lalu yang kedua adalah ruang lingkup muamalah, dan yang ketiga adalah prinsip muamalah, lalu yang keempat ada akhlak bermuamalah. Boleh di next. Pengertian muamalah. Kita di sini menjelaskan dulu pengertian muamalah. Muamalah merupakan praktek ajaran Islam mengenai hablum minanasi yang memiliki dimensi sosial atau komunal. Kegiatan muamalah sendiri bervariasi. Misal contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti berjual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, muamalah sendiri merupakan cabang dari ilmu syariah dalam cakupan ilmu fikih. Boleh di next. Ini ada ayat yang sumber muamalah yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yaitu dari surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Boleh di next. Dan juga ada surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adfafam muda afatau wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Boleh di next. Hadis adalah berikut ada hadis mengenai muamalah yang artinya sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya. Dari Abu Daud. Janganlah kali berbuat zalim, ingatlah tidak halal harta seorang kecuali dengan keriduan darinya. Al-Baihaqi. Yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad adalah sumber yang sering digunakan dalam perkembangan fikih muamalah sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang harus ditetapkan hukumnya, tapi tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Boleh di next. Kedudukan muamalah. Islam menetapkan aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut sangat dinamis dalam mengalami perkembangan. Meskipun muamalah bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian dalam masyarakat. Meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kehidupan ukhrawi. Sehingga ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, batal, dan lain-lain. Boleh di next. Berikut ini akan disampaikan oleh Mbak Evita. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai ruang lingkup muamalah. Muamalah sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada muamalah adabiyah dan ada muamalah madiyah.
Muamalah madiyah sendiri itu adalah muamalah yang berhubungan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia itu sendiri. Muamalah adabiyah mengatur mengenai batasan-batasan yang dilakukan oleh manusia kepada benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, yang artinya semua perilaku manusia harus memenuhi syarat etis normatif sehingga perilaku tersebut dianggap layak untuk dilakukan. Muamalah madiyah yaitu adalah muamalah yang berhubungan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syarak yang berhubungan dengan objek bendanya seperti apakah suatu benda itu bersifat halal atau haram dan syubhat untuk dimiliki. Diupayakan dan diperjualbelikan apakah benda tersebut menimbulkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia. Dengan artian lain, muamalah madiyah memiliki tujuan untuk memberikan aturan dan panduan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan di hidupnya yang memiliki sifat benda dan sementara, bukan hanya untuk meraih keuntungan saja, namun juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan aturan dan jalan yang sudah ditentukan. Ruang lingkup muamalah madiyah ada jual beli atau bai, ada gadai atau ran, ada jaminan dan tanggungan atau kafala dan daman, ada pemindahan hutang, ada pailit, ada perseroan atau perkongsian, ada perseroan harta dan tenaga, ada sewa menyewa tanah, ada upah, ada gugatan, sayembara, batas bertindak, pembagian kekayaan bersama, lalu pemberian, pembebasan atau damai. Yang terakhir adalah masalah-masalah seperti bunga, bank, kredit, asuransi, dan masalah-masalah baru. Lalu ruang lingkup muamalah itu terdiri dari hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syakhiyah adalah hukum-hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dan anak. Yang kedua ada hukum perdata atau al-ahkam al-maliyah adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam bermuamalah serta bentuk hubungannya. Contoh seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perjanjian, perserikatan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada hukum pidana. Al-ahkam al-jinayah adalah hukum yang berkaitan dengan bentuk kejahatan, pelanggaran hukum dan ketentuan sanksi-sanksi lainnya. Yang keempat ada hukum acara atau al-ahkam al-murafa'at adalah hukum yang berkaitan dengan sumpah persaksian, tata cara mempertahankan sebuah hak dan sebuah yang sudah terbukti salah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kelima ada hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah adalah hukum yang bertindak dengan perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi hukuman hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Yang keenam ada hukum kenegaraan atau al-ahkam al-duwaliyah adalah hukum yang berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya, hubungan antar kelompok masyarakat dalam mengatur sebuah negara maupun antar negara. Yang terakhir yaitu hukum keuangan dan ekonomi atau al-ahkam al-iqtisadiyah adalah hukum yang berkaitan dengan hak-hak dari fakir miskin dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian, serta permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Rindi. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama itu ada prinsip umum. Yang kedua ada prinsip khusus. Bisa di next. Prinsip umum. Dalam prinsip umum ini muamalah ada 4 hal utama, yakni hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan dengan pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindari dari kemudaratan dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan muamalah berdasarkan tujuan untuk memelihara nilai keseimbangan dari berbagai segi kehidupan seperti keseimbangan dalam pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Yang keempat, muamalah dilakukan dengan tujuan pemeliharaan nilai keadilan dan menghindari kezaliman.
Next. Selanjutnya ada prinsip khusus, yaitu prinsip khusus muamalah dibagi menjadi dua, yakni hal yang diperintahkan dan hal yang dilarang. Untuk hal yang diperintahkan ialah satu, objek transaksi harus yang halal, tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi yang bersifat haram. Yang kedua, adanya keridhaan dari semua pihak terkait muamalah tersebut. Tidak boleh mengandung unsur pemaksaan. Dalam mengelola aset atau dana haruslah dilakukan dengan jujur dan amanah. Sedangkan hal yang dilarang ialah riba adalah tambahan yang berasal dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan oleh peminjam. Riba juga merupakan kegiatan mengeksploitasi dan bersifat ketidakadilan secara ekonomi dan sangat merugikan siapapun. Yang kedua ada gahar, adalah hal yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, taruhan, bahaya, dan cenderung mengarah kepada kerusakan. Yang ketiga ada tadlis, adalah penipuan. Selanjutnya ada berakat dengan orang yang awam akan hukum, seperti orang gila, anak kecil, dan orang yang terpaksa, dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Berlian. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada akhlak untuk bermuamalah yang dibagi menjadi 9. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran dalam bermuamalah akan memberikan keberkahan kepada penjual dan pembeli. Kejujuran adalah akhlak para nabi dan rasul. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat, maksud saya muttafaq alaih, yang berbunyi penjual dan pembeli boleh meneruskan atau memutuskan transaksi selama sebelum berpisah. Jika keduanya jujur, keduanya akan diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan saling tertutup, hilanglah berkah jual beli keduanya. Kemudian yang kedua, terbuka dan bertoleransi. Sifat terbuka dan bertoleransi dalam perdagangan adalah sikap yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, semoga Allah merahmati seorang hamba yang bersikap penuh toleransi ketika menjual, membeli, dan menagih hutang. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menipu dan bersikap canggung. Menipu dan berbuat curang, dan bersikap curang, Menipu dan berbuat curang adalah hal yang sangat merugikan konsumen, dan perbuatan ini dapat menghilangkan kepercayaan konsumen kepada penjualnya. Kemudian yang keempat, memberi saran dan informasi. Sebaiknya dalam berdagang kita memberikan informasi yang benar kepada pembeli agar pembeli tahu informasi mengenai barang yang akan ia beli dan berikan saran jika pembeli menginginkan barang atau hal yang serupa. Jangan pernah menyembunyikan informasi dari pembeli. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengurangi takaran. Mengurangi takaran sama saja dengan berbuat curang. Kemudian yang keenam, tidak boleh menimbun. Seorang pedagang menimbun barang dan merasa senang, sesungguhnya ia berdiri di atas penderitaan orang lain karena memanfaatkan rasa butuh orang lain atas barang tersebut. Lalu ia lepas barang tersebut dengan harga tinggi. Penjual tersebut sudah melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketujuh, jauhi sumpah bohong. Saat penjual menebar sumpah bohong, sama saja ia berdusta dan merupakan perbuatan tidak terpuji yang kemudian mendatangkan ketidakberkahan. Kemudian yang ke-8, jauhi riba. Perbuatan riba itu dosanya lebih besar dari dosa berzina 36 kali dan bisa menghilangkan keberkahan dalam perdagangan. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dan keluarga dari harta haram. Bisa di next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.